Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari ke-12 Ramadan ini kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpacu dan berlomba-lomba mengisi detik-detik bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal ketaatan yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah oleh kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan selama 12 hari bulan Ramadan ini, dan semoga kita lebih bersemangat di sisa hari ke depan. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang hanya semangat di awal kemudian berguguran di tengah jalan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan Mandhumatul Haq, ya, jalan kebenaran. Kita telah sampai pada bait yang ke-27 di mana sang penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, nukirru bi ahwalil qiyamati kulliha wa mastamalathu daru haqqan wa nashhadu. Kami menetapkan tentang kejadian-kejadian besok pada hari kiamat seluruhnya dan apa yang terkandung dalam kampung akhirat. Wa nashhadu, dan kami bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa kiamat itu ada, kampung akhirat itu ada, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan semuanya benar adanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada poin yang ke-27 ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ingin membahas tentang iman kepada hari akhir, di mana Al-Quran dan hadis banyak menyampaikan kepada kita tentang kewajiban iman kepada hari akhir ini. Dan ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang masalah iman kepada hari akhir ini. Bahkan saking pentingnya pembahasan iman kepada hari akhir, sering digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Bukanlah termasuk kebaikan, bukanlah termasuk kebaikan kalian mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala gandengkan antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman kepada hari akhir. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sering digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Demikian seterusnya. Selalu digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala menimbulkan cinta, semangat, ya, dalam kebaikan, ya. Sedangkan iman kepada hari akhir menumbuhkan rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari menerjang, ya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun, pondasi keimanan. Siapa di antara kita yang tidak beriman dengan adanya hari akhir, maka dia bukanlah seorang muslim, tetapi dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan. Sungguh demi Allah kalian akan dibangkitkan. Berarti siapa yang tidak percaya dengan adanya hari akhir, siapa yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, siapa yang tidak percaya dengan adanya pembalasan besok pada hari kiamat, maka sesungguhnya dia bukanlah orang Islam, ya, tetapi dia adalah orang kafir sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Dan iman kepada hari akhir menjadikan kita untuk bersemangat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita takut dari menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita qanaah, ya, tidak berambisi dan tergila-gila untuk mengejar dunia. Oleh karenanya sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk menumbuhkan selalu keimanan kita kepada hari akhir, agar kita selalu bertakwa kepada Allah, agar kita selalu takut kepada Allah, agar kita selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir ini pembahasannya sangat panjang sebenarnya, tetapi setidaknya ada 4 poin, ya, yang merupakan inti dari cakupan
iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah kita mengimani tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Apa yang terjadi di alam kubur, seperti siksa kubur, nikmat kubur, apa yang terjadi di alam barzah, ya, tentang pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore, dan besok kelak pada hari kiamat, ya, dikatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, masukkanlah mereka ke neraka. Jadi sebelum masuk neraka, ya, ketika di alam kubur sudah dinampakkan neraka kepada Fir'aun. Ini menunjukkan tentang salah satu bentuk dari azab kubur. Dan Nabi SAW juga mengatakan adzabul qabri haq. Azab kubur itu benar adanya. Makanya kita dianjurkan oleh Nabi SAW ketika salat untuk berlindung, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Demikian juga pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang mutawatir, bahwasanya orang apabila meninggal dunia akan didatangi oleh dua malaikat dan menanyainya dengan 3 pertanyaan yang kisi-kisinya sudah dibocorkan oleh Nabi SAW. Tinggal kita mempersiapkan jawabannya, mempersiapkan kunci jawabannya secara benar, ya, yaitu dengan mempelajari 3 landasan utama. Pertanyaan pertama adalah, ya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Pertanyaan yang kedua, man nabiyuk, siapa nabimu? Pertanyaan yang ketiga, madinuk, apa agamamu? Makanya sangat penting bagi kita semuanya mempelajari 3 landasan utama sebagai bekal bagi kita mempersiapkan kunci jawaban saat kita nanti meninggal dunia, saat kita berada di alam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, 3 landasan utama tersebut adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga, mengenal agama Islam, ya, berdasarkan dalil-dalilnya. Ini perlu kita persiapkan agar, ya, kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Yang kedua, cakupan iman kepada hari akhir adalah iman dengan adanya hari kebangkitan. Yani kita harus percaya bahwasanya manusia setelah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur mereka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innakum tub'asuna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur kalian dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berhitan, dan dalam keadaan tidak memakai sandal. Ini sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bahkan siapa yang tidak mempercayai dengan adanya hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan kekufuran mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan pengingkarannya kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan.
Maka dalam ayat-ayat surat-surat Makkiyah sering Allah tekankan tentang masalah ini karena mereka mengingkarinya. Yang ketiga, di antara bentuk iman atau rukun iman kepada hari akhir adalah mengimani dengan adanya hisab. Kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab ya para makhluknya besok pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah kalian akan dikembalikan dan kewajiban bagi kami adalah menghisab kalian. Ya. Dengan adanya hisab, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapapun yang melakukan amal keburukan sekecil apapun itu, dia akan melihat balasannya. Maka hendaknya bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita sebelum kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat kelak. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ya, introspeksilah diri kalian, koreksilah diri kalian sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, termasuk pilar iman kepada hari akhir adalah mengimani tentang adanya surga dan neraka. Surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat ya yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang kafir, munafik dan para pelaku dosa. Ya. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam Al-Qur'an tentang keindahan-keindahan dan kenikmatan-kenikmatan surga agar kita bersemangat untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedahsyatan neraka agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga telah tercipta sekarang ini. Demikian juga neraka telah tercipta sekarang ini. Makanya sering di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tentang surga. Uiddat lil kafirin, neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Dan yang namanya disiapkan berarti sudah ada, ya, sudah tercipta. Setelah penulis membahas tentang iman kepada hari akhir, beliau kemudian mengajak kita semuanya merenung tentang kebesaran makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, merenung tentang keagungan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tafakkar bi atharil azimi wa ma hawat mamalikuhul uzma la'allaka tarshudu. Renungkanlah tanda-tanda kekuasaan zat yang maha agung dan apa yang menjadi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapatkan petunjuk.
Yani ini anjuran dari penulis yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala agar kita merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menumbuhkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering mengajak kita untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak merenung bagaimana unta dilahirkan, bagaimana ya langit dibangun, bagaimana gunung-gunung ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka tidak merenung ya bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya perlu kita sekali-kali ya pergi ke gunung, ke laut, bukan hanya sekedar untuk tamasya, bukan hanya sekedar untuk rekreasi, bukan sekedar untuk jalan-jalan semata, tetapi lebih daripada itu, untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya cuma sekedar kita melihat, kita menikmati dan berlalu begitu saja. Kalau seperti itu, orang kafir juga banyak yang pergi ke gunung, banyak orang kafir yang pergi yang ke laut, tapi mereka tujuannya hanya sekedar untuk jalan-jalan. Mereka hanya sekedar untuk rekreasi. Tapi orang yang beriman berbeda. Orang yang beriman ketika dia pergi ke gunung, ketika dia pergi ke lautan, untuk menambah keimanannya, untuk menambah ya pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Karena kalau kita mau merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan banyak mengambil pelajaran. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Di dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, alam tara hadzal laila idz jaa mudlima fa'aqabahu jaisun minas subhi yatrudu. Tidakkah kamu melihat dan memperhatikan bagaimana malam apabila datang ya dengan gelapnya, kemudian setelah itu datang subuh yang menghilangkan ya gelap tersebut. Yani mari kita perhatikan tentang pergantian antara malam dan siang. Ya, bagaimana setelah tenggelamnya matahari ya datang waktu malam, datang kegelapan, dan esok setelah munculnya fajar, tanda ya datangnya waktu pagi dan terang. Ya, semua itu kalau kita mau merenungkan dengan seksama akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Furqan ayat 62, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Enggak pernah tabrakan antara rembulan dengan matahari, enggak pernah benturan antara siang dan malam, tapi silih bergantian. Semua itu merupakan tanda
bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kita merenung dan memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang pergantian malam dan siang, tentang rembulan, tentang matahari, maka itu akan menambah keimanan kita. Tetapi bagi orang yang lalai, bagi orang-orang yang tidak mengambil pelajaran, maka pergantian malam dan siang hanya sekedar rutinitas belaka yang tidak ada artinya bagi dia. Kemudian kata beliau, ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha waqqadatun tataraddadu. Perhatikan pula penjuru langit, di mana di langit ada bintang-bintang yang menerangi. Ya, coba kita perhatikan langit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa retak sedikit pun. Arsitek mana yang paling hebat sekalipun yang bisa menciptakan bangunan seperti langit? Gak akan ada yang bisa. Belum lagi keindahan-keindahan langit, ya, yang tidak ada retak sedikit pun, bahkan tidak ada tiang yang terlihat. Belum lagi mataharinya, rembulannya, bintang-bintangnya yang begitu indah, ya, memancarkan sinarnya. Semua itu adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Alaysa lihadza muhdisun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu. Bukankah dalam semua itu merupakan bukti bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang maha bijak, yang maha mengetahui, yang maha esa. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan rembulan, matahari, bintang, tentu bukan suatu hal yang sia-sia. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 27, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi ini serta isinya sia-sia begitu saja. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Itu adalah prasangka orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang yang beriman, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ada hikmah. Di antara hikmah yang paling agung adalah sebagai tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, bahwa hanya Allah satu-satunya, ya, yang menjadi tempat bagi kita untuk berdoa, meminta, merengek dan bertawakal serta bergantung kepadanya. Ya. Kemudian bala walladzi bil haqqi atqana sun'aha wa auda'aha al asrara lillahi tashhadu. Ya, benar, demi zat yang kebenaran di tangannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu dengan indah, dan semua itu menyimpan rahasia-rahasia yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya melihat rembulan, matahari hanya sekedar rutinitas belaka.
wa fil ardi ayatun liman kana muqinan wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Demikian juga di dalam bumi ini ada tanda-tanda bagi orang yang mau meyakini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 20, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi ini ya ada tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Namun semua ini tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanfa'ul ayatu man kana yajhadu. Dan semua itu tidak ada manfaatnya bagi orang-orang yang mengingkari, orang-orang ateis, orang-orang kafir. Makanya walaupun mereka memiliki keahlian, pengetahuan, jenius dalam masalah-masalah dunia, penelitian tentang ilmu kesehatan, tentang teknologi, tentang alat-alat yang canggih sekalipun, tetapi penelitian mereka tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menambah rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 101, "Qulinduru madza fis samawati wal ard wa ma tuhnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Namun tanda-tanda tersebut tidaklah bermanfaat bagi suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kekuasaan Allah bermanfaat, menambah keimanan, menyadarkan dari kelalaian, tapi bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang keras hatinya, maka semua itu hanya angin berlalu begitu saja. Wa fin nafsi ayatun wa fiha ajaibu biha yu'rafu wahul azim wa yu'badu. Dan di dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala dikenal dan diibadahi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak merenung? Apakah kalian tidak melihat bagaimana tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Coba mari kita perhatikan diri kita sendiri. Mata, hidung, telinga, nafas, kaki, tangan, semua itu ma'asyiral muslimin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rapi, dengan sangat indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat baik, yang sangat indah. Tidak seperti teori Darwin, teori yang sangat batil yang bertentangan dengan Islam. Laqad qamatil ayatu tashhadu annahu ilahun azimun fadluhu laisa yanfadu. Sungguh telah tegak tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa dan keutamaannya tidak pernah hilang sedikit pun. yakni kalau kita mau memikirkan tentang kekuasaan Allah, maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan yang kokoh, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan dengan hujan tersebut menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, ya. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa korelasi hubungan antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Zat yang menciptakan makhluk-makhluk ini, langit, bumi, yang menurunkan hujan dan lain sebagainya, dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Artinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan langit, satu-satunya yang menciptakan bumi, satu-satunya yang menurunkan hujan, maka hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita yang tak terhenti. Ya. Berbeda dengan pemberian makhluk. Kita biasanya memberi, tapi karena ya musim kayak gini, banyak orang yang awalnya kaya biasanya memberi, mungkin nggak memberi juga karena dia juga bangkrut. Itu kalau manusia. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Ya, apa yang di sisi kalian akan habis. Tapi apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala nggak pernah akan habis. Semua nikmat yang kita dapatkan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Faman kana min gharsil ilahi ajabahu wa laysa liman walla wa adbara musidu. Siapa yang memperhatikan tanda-tanda kekuasaan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh tafakkur alam, ya, dia gunakan akal pikirannya, maka dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tanda kekuasaan ini tidak akan berguna bagi mereka. Lihat orang-orang kafir, banyak di antara mereka yang melakukan penelitian-penelitian terhadap hewan, terhadap tumbuhan, terhadap bumi, hujan dan lain sebagainya. Tapi apa manfaatnya? Ya, tidak menjadikan mereka beriman, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya ya luasnya dan tingginya ilmu seseorang kalau tidak menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita menjadi profesor, doktor, melakukan penelitian ini, melakukan penelitian itu, bisa menemukan ini, bisa menemukan itu, tapi tidak menjadikan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada artinya penemuan-penemuan teknologi modern. Ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan virus corona kepada kita, mana alat-alat yang selama ini dibanggakan? Apakah bisa menghilangkan? Apakah bisa menangkis? Tidak. Ya. Tidak ada yang bisa mengangkat wabah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting bagi kita agar kita tidak congkak, agar kita tidak sombong dengan teknologi modern, dengan penemuan-penemuan modern. Hendaknya bagi kita untuk selalu ingat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Selanjutnya beliau mengatakan, alaika bitaqwallahi fi fi'li amrihi wa tajtanibul manhiya anhu wa tub'idu. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Setelah beliau membahas tentang masalah akidah, sekarang beliau masuk kepada pembahasan tentang masalah akhlak. Ya, tentang masalah akhlak. Wasiat yang pertama yang beliau wasiatkan kepada kita adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqwa. Sungguh kami telah wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan kepada kalian juga agar kalian bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah sebagaimana kata Talq ibnu Habib, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah khaufa iqabillah. Takwa adalah engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala karena takut dari iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa yang paling bagus. Ya, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya atas dasar ikhlas dan ittiba sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Disebutkan dalam hadis, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan surga. Maka beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik kepada manusia. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kita. Lebih-lebih kita sekarang di bulan puasa. Tujuan ibadah puasa itu bukan cuma sekedar nggak makan, nggak minum. Puasa itu bukan cuma sekedar kita haus dan lapar. Puasa yang sesungguhnya adalah
untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mari kita puasa ini dengan sebenar-benarnya. Bukan cuma sekedar haus dan lapar saja. Tapi mari betul-betul kita berpuasa dalam arti yang sebenarnya, membuahkan perubahan pada diri kita. Setelah kita puasa menahan dari makan dan minum ini, kita nahan diri kita juga dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan mata kita dari melihat yang haram. Kita menahan telinga kita dari mendengarkan yang haram. Kita menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syaraba." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, Allah enggak butuh tatkala dia enggak makan dan enggak minum. Karena dia enggak faham tentang tujuan inti dari ibadah puasa. Tujuan ibadah puasa adalah meraih derajat takwa. Sehingga dimanapun kita berada, kapanpun kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kun muhlisan lillahi wahdhar minar riya wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu. Dan jadilah kamu orang yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wahdhar minar riya, dan ya, hati-hatilah dari perbuatan riya. Wa tabi' rasulallahi in kunta ta'budu, dan ikutilah Rasulullah SAW jika kamu beribadah. Ya. Beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama adalah ikhlas. Hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin di dalam beribadah memurnikan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mengikhlaskan niat kita semata-mata hanya untuk Allah. Puasa kita hanya karena Allah, salat kita hanya untuk Allah, haji kita, umrah kita, sedekah kita, bacaan Quran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, pujian, riya dari manusia. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka kita harus berjuang melawan ya hawa nafsu kita, melawan ya godaan-godaan setan. Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada suatu amalan yang paling berat bagi saya daripada menata niatku. Ya. Ini penentu amal kita. Apakah diterima oleh Allah SWT atau tidak ditentukan dengan keikhlasan kita. Syarat yang kedua adalah watabi Rasulullah in kunta ta'budu. Ikutilah Rasulullah kalau kamu beribadah. Ibadah bukan hanya dengan perasaan kita. Ibadah bukan hanya mengikuti apa kata banyak orang dan tradisi nenek moyang. Tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti aturan,
syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ikhlas, tapi kalau kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, nggak diterima. Makanya ini dua syarat diterimanya amal ibadah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan ini digabung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Kahfi ayat 110, ayat yang paling terakhir. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh. Amal yang saleh yakni amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ini menunjukkan tentang ikhlas. Agar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Tidak diterima amal ibadah seorang hamba kecuali dengan terpenuhi kedua-duanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang paling baik. Bukan paling banyak ya, tapi paling baik. Yang paling baik itu kata Fudail ibnu Iyad, ay ahlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka koreksi ibadah-ibadah kita. Jangan sampai tidak terpenuhi salah satu dari syarat diterimanya amal ibadah ini. Selanjutnya, tawakkal 'alar rahmani haqqan wa thiq bihi liyakfika ma yughnika haqqan wa tarshudu. Bertawakallah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupimu. Jadi ini pembahasannya tentang tawakal. Tawakal artinya kita menggantungkan segala urusan kita, mengaitkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat, disertai dengan sebab tentunya. Jadi tawakal itu ada dua inti. Yang pertama, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disertai dengan ikhtiar, sebab. Misalkan dalam masalah rizki, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kita. Kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak bekerja, tidak mencari. Kita harus ikhtiar. Kita harus juga untuk mengambil sebab. Demikian juga dalam masalah virus corona misalkan. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak akan menimpa kita virus corona kecuali dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mentakdirkan pasti akan kena. Kalau Allah enggak mentakdirkan enggak akan kena. Tapi kita juga harus mengambil sebab, ikhtiar dengan melakukan pencegahan-pencegahan, langkah-langkah seperti memakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dan sebagainya dari arahan-arahan pemerintah. Semua ini sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saja hendaknya kalian bertawakal. Ini menunjukkan tawakal tidak boleh kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Karena tawakal adalah ibadah, dan ibadah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Fatawakkalu, bertawakallah kalian. Ini perintah. Ini menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah hukumnya wajib. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal merupakan tanda keimanan seorang hamba. Siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, berarti ya dia dicurigai keimanannya. Yang terakhir, ya bait yang ke-40, tasabbar anil isyani wasbir li hukmihi wasabir ala ta'ati allaka tas'adu. Sabarlah kamu dari kemaksiatan dan sabarlah kamu dari hukumnya, dan sabarlah kamu dalam ketaatan, semoga engkau bahagia. Bait yang ke-40 ini adalah tentang anjuran untuk sabar. Sabar ma'asyiral muslimin sering disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan oleh sebagian ulama, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal ya, atau Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya kata sabar disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kurang lebih 90-an tempat dalam Al-Quran, menunjukkan pentingnya masalah sabar ini. Sabar artinya kita menahan diri kita dari menggerutu, dari mencela, ya, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar ada 3 macam, dan tiga-tiganya disebutkan oleh Syekh dalam bait ini. Yang pertama adalah sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat yakni mengerem diri kita dari kemaksiatan. Karena hawa nafsu seringkali mengajak kepada kemaksiatan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia itu mengajak kepada maksiat dan dosa. Nah, kita rem. Dalam puasa kita diajarkan itu. Kita rem diri kita yang pengen untuk makan, pengen untuk minum, tapi kita rem. Demikian juga hawa nafsu manusia pengennya melakukan dosa, kita rem. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabarlah. Yani salat butuh kesabaran, mengajak keluarga untuk salat butuh kesabaran. Ya. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang kurang berkenan bagi kita. Musibah-musibah. Ya, seperti musibah yang sedang kita hadapi sekarang, musibah virus corona dan dampak-dampaknya bagi perekonomian, ya, yang dirasakan oleh banyak masyarakat, ya, ini harus kita sikapi dengan sabar, karena semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah menimpa suatu musibah di muka bumi ini atau pada diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ya, dalam Lauhul Mahfuz. Demikian, ya, macam-macam sabar. Jadi sabar ada 3. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan sabar dalam menghadapi, ya, musibah-musibah. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, ana mau tanya, di rumah ana dekat dengan 2 masjid, yang mana saling berdekatan, yaitu depan belakang rumah ana, dan 2 masjid tersebut adanya terkadang berbarengan, terkadang tidak. Pertanyaannya, kalau yang masjid belakang ana sudah adzan dan kami sudah menjawab, kemudian beberapa detik kemudian masjid yang depan ana adzan, apakah yang perlu dilakukan? Apakah kita harus menjawab juga atau bagaimana?
yang perlu kita jawab satu, ya. Tapi kalau misalkan setelah kita menjawab nanti kemudian kita mendengar lagi, ya, maka tidak mengapa untuk menjawab lagi. Berdasarkan keumuman hadis, idza sami'tumul muadzina faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin maka jawablah seperti yang dia katakan. Jadi kalau misalkan kita udah menjawab satu muadzin, ya, kemudian setelah itu kita dengar lagi ada adzan yang lain lagi, maka kita jawab lagi, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita menjawabnya satu saja maka itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Dan ini disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih dalam kitab-kitab mereka. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau kita misalkan sudah menjawab tapi kemudian mendengar atau mendengar sebagian, misalkan setelah kita menjawab satunya terus kita dengar lagi walaupun nggak dari awal, tapi hayya 'alas shalah misalkan, kita jawab lagi, nggak ada masalah, ya, tidak masalah, karena menjawab adzan itu termasuk bagian dari zikir, dan Rasulullah SAW memberikan pahala bagi orang-orang yang menjawab adzan. Intinya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.